ada komen bagus nih Kang. Apa katanya? Mana biar teh kalau Kang ngalangit komen tunggu. Nggak ada hilang. Sebelum loa, benerin dulu frekuensi. Iya bener. Sebelum law of attraction Kang, tarik menarik teh. Oh iya, sebelum loa kita frekuensinya harus sesuai dulu, teman-teman Betul, ya. betul, betul. Itu betul. Betul Kalau kalau sekali. tidak sesuai frekuensinya, misalkan kamu nyari angkot soreang Bandung, ya. Sedangkan kamu teriak-teriaknya atau loanya di Swiss. Tidak satu frekuensi Anda ya. Beda gelombang Anda ya. Beda gelombang mau nyambung Nyambung Anda ya. lagi, alhamdulillah. Itu teman-teman pentingnya kita satu frekuensi dulu. Kitanya harus satu frekuensi dulu. Saya ini lagi mempelajari lagi memperdalam. Kemarin aja saya istilahnya mah bercanda. Wah, ternyata bisa merubah kehidupan gitu. Hmm. Saya dulu tuh padahal bercanda ngedengerin siapa ya dulu tuh. Wah, dulu mah belum ada kesadaran-kesadaran gitu yang gini-gini. Tahun berapa Kang? Tahun berapa ya? Lupa saya nih. Belasan atau Enggak, oh enggak. sebelumnya? 4-5 tahun yang lalu lah. Oh, 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu. Baru mau meletek itu main gini-gini. Baru mau meletek, soalnya Ah, COVID-nya belum ada kan? Baru benar. baru baru mau COVID kan? Baru mau COVID. Benar, benar. Nah, Terus? ya nggak ada yang eh, ternyata kita tuh harus gini gitu menjalani Ah, kehidupan tuh. Oh, ini iya, yang harus iya. dirubah tuh Iya, mindset iya. apa. Kan selama ini yang orang-orang rubah itu bukan yang orang-orang rubah, yang orang-orang lakukan dalam kehidupan itu berdasarkan apa yang dia pikirkan. Sedangkan apa yang dia pikirkan itu berdasarkan apa yang dia lihat dan dia dengar. Hmm. Ya, makanya setiap hari orang-orang sibuk. Aduh, saya harus bisnis apa ya? Iya, benar. Aduh, saya harus kerja apa ya? Hmm. Benar. Tetangga udah begini ya. Tetangga udah PCX saya masih Mio, aduh. Jadi nggak tahu gitu cara hidup yang asli itu seperti apa gitu. Benar, Nah, benar. saya tuh denger-denger, jadi dulu tuh yang saya dengar cukup gini. Kamu tulis aja, kamu pengen Hmm. berapa uang, udah setelah itu yakini aja, udah jangan ada keraguan sedikit pun. Saya tuh cuma Hmm. bercanda waktu itu tuh. Hmm. Ternyata Terus benar, kejadian. kejadian, Oke. ternyata Oke. gitu. Nah, sekarang saya pengen lebih mendalami. Hmm. Saya sedang mendalami frekuensi uang, Hmm. gitu. Frekuensi uang itu energinya keberlimpahan ternyata. Hmm. Jadi kitanya harus bisa berlimpah dulu, teman-teman, harus kalau pengen satu frekuensi sama uang tadi. Hmm. Frekuensi uang nggak seneng sama orang-orang yang nggak percaya diri, itu loh. Hmm. Ya, Betul. Betul. saya tidak layak kaya, aduh, aku mah apa atuh ya, Nah, aku mah apa atuh ya, gak seneng energi uang sama yang istilahnya, aduh, low banget gitu, itu ya. Jadi senengnya tuh sama frekuensi-frekuensi yang ya energinya kelimpahan. mm-mm. Seperti saya layak untuk sukses, saya layak untuk Nah, punya uang banyak gitu. hmm. Bukan sombong tapi percaya diri gitu. Percaya diri. Kan sombong itu merendahkan orang lain, teman-teman ya. Hmm. Percaya diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini baru dasar-dasarnya yang saya Hmm. pelajari. Nanti Hmm. coba ditambahin. Oke. Yang kedua, frekuensi uang itu senang sama orang yang mempunyai energi energi kelimpahan seperti ini nih. Dia senang termotivasi ngelihat orang sukses. Hmm. Di kita kan beda. Hmm. Tetangga maju dikit, Prasangka yang muncul. bukan ngerasa happy, ngerasa wah keren banget. Aku tuh termotivasi, aku pengen gitu. Jadi beda sama kita. Nah, itu tuh energi-energi yang frekuensi-frekuensi kita atau kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita ubah, teman-teman, kalau kita pengen satu frekuensi sama uang. Itu baru belajar segitu saya. Mantap. Tapi Kang, kalau dengar dengar apa yang Kang Anjrit pelajari, itu semua basic, Kang. Basic Itu basic-basicnya. harus harus itu dulu. Kadang-kadang Ah, soalnya
Benar, Kadang-kadang benar. soalnya startnya bukan dari situ, Kang, langsung di atas. Nah, Ya. tiba balawa. Ah, Wah, datang dengan mudah anjir. Apaan itu andanya gak jelas. iya Benar, benar, benar. benar. Jadi tiba-tiba langsung 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 di level yang berbeda gitu loh. Nah, Nah, lama-lama kejebak, bener nggak, Kang? benar, lama-lama kejebak, jadi Lama-lama halusinasi kejebak, jadi jatuhnya. halusinasi, halusinasi. Benar. Lama-lama mulai mikir kenapa kok, misal gitu ya, kenapa kok orang itu mau meditasi dapat duit, saya meditasi nggak dapat duit. Nah, berarti kan Ah, beda dalamnya kan? beda dalamnya, beda Beda da- dasarnya. beda dasarnya, beda Ini pemahamannya. teman-teman, pentingnya kita mengerti nih ya dasar-dasar ini. Kayak di Jung Healing kan kita tuh ngeberesin diri dulu Hmm, sebetulnya. hmm. Oh, tiba-tiba misalnya, saya mau Jung Healing, biar apa? Biar tanah laku. Saya mau Jung Healing, biar dapat jodoh. Bukan kayak gitu teman-teman, melainkan ketika hal-hal yang menutupi diri kalian itu semuanya sedikit demi sedikit sudah terbuang, kalian mau Hmm. apapun gitu, itu gampang. Betul, Secara gitu sistematis Zoom healing itu sebetulnya teman-teman. betul, Itu. betul, betul. Ada yang itu kan, yang saya selalu selalu terngiang testimoni itu. Pertama, kayaknya pertama Zoom healing kan kita baru baru kelas pertama kayaknya. Yang Oke. di Taiwan itu loh kan, yang tiba-tiba kos-kosan apa kontrakan apa rumah yang di Bandungnya teh di Jawa Barat itu langsung diisiin sama bosnya, sama bosnya gini kan. Oh iya, Apa sih kan, iya. yang rumahnya kosong. Heeh. Habis Zoom healing gak lama diisiin sama bosnya semua rumah apa segala macam. Teh itu saya wah. Itu Padahal keren banget. padahal kan niatnya nggak ke situ kan. Niatnya kan nggak ke situ. Nah Niatnya mah itu. bersih-bersih gitu loh. Nah tapi teman-teman, kita si ibu tadi taruh ya bisa melampaui atau mendapatkan hal yang Hmm. taruh aja ya Hmm. rezeki gede gitu ya. Kita Hmm. biar biar gampang nih. Tiba-tiba Mm-mm. si ibu bisa mendapatkan rezeki gede itu bukan berarti apa? Kok saya enggak? Kok ini enggak? Nah, Mm-mm. bisa jadi dasar-dasar si ibunya udah beres. Betul, betul, Gitu. betul, betul, Nah, betul. kalian misalkan yang masih, "Duh, saya masih begini," berarti kalian masih banyak nih hal-hal yang perlu kalian buangnya gitu. Itu Betul, teman-teman ya. betul, Dan betul. jangan sampai punya pikiran, saya mau udah kayaknya nggak akan bisa. Nah, Balik lagi ke situ jadi jatuhnya kalian capek. Jadi berada di energi low lagi, di energi rendah betul, lagi. betul. Harus semangat, percaya diri, yakin teman-teman. Dengan tools yang ada, kita praktekkan. Asli sama yakin teman-teman ya. Karena apa? Karena kita semuanya ya dari satu sumber yang sama, tidak dibeda-bedakan. Berarti Hmm, otomatis kekuatan kita semuanya sama. Cuman hmm, bedanya kita mempunyai masalah-masalah yang harus dibereskannya itu beda-beda. betul, Mungkin betul ada yang banget. sedikit nih yang harus diberesin. Mungkin kamu agak banyak, tapi tetap kamu sama kekuatannya kok. Kalau udah itu semuanya beres. Permasalahan-permasalahan diri kamu gitu kan ayah? Betul, betul kan? Mantap. Itu teman-teman ya. Cool. Keren, 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 Itu. keren. Jadi secepat itu guys, kalau benerin mindset, benerin pola pikir, itu secepat itu frekuensi berubah tuh kan. Beneran. Secepat itu loh, secepat itu. Ada yang apa ya? Ya itu makanya itu kenapa di kelas itu kan padahal kita nggak bahas uang ya kan di kelas Zoom healing jarang nggak pernah kita bahas uang ya. Nggak pernah bahas. Tapi tiba-tiba beres Zoom healing batch 1, batch 2, ada yang di batch 3, ada yang setiap Benar. batch ikut. Kok keberlimpahan datang banyak, kok uang Benar. mudah Kang apa segala macam. Padahal bukan uang yang dibahasnya loh. Bukan uang yang kita Bukan, bahas. bukan Karena loh, memang bukan uang. uang itu taruh aja dia hanya salah satu properti lain, ya. Betul, betul, Karena betul. yang pentingnya tuh diri kitanya dulu teman-teman ya. Betul. Jangankan uang teman-teman ya. Suami orang juga bisa ketarik Anda ya. Hati-hati Anda serius loh. Benar, benar, Kalau kita salah gitu kan, salah memfrekuensikan gitu benar, kan, benar. suami orang yang ketarik. Makanya emang guys kalau udah bersih-bersih itu memang dibutuhkan jaga kesadaran tuh di sana. Benar, benar, Gitu. benar. Karena ya balik ya kan kalau udah bersih-bersih, daya tariknya maksudnya energi kitanya, powernya gede gitu, itu semua bisa ketarik, benar itu Benar, kan? benar Benar banget. itu, Bisa benar itu. ketarik loh. Bisa ketarik semua itu. Apapun Nah, gitu. siap-siap nih. Kan udah belajar nih, udah dapat fundamentalnya, udah dapat filosofinya, dapat nangkep wisdomnya. Jadi ketika udah belajar,
powernya udah gede, tetap dikontrol powernya teman-teman. Wah, itu benar perlu Gitu. dikontrol. Karena beberapa kadang-kadang ya banyak juga yang loss kan. Ya maksudnya ya jadinya dipakainya nutup paruh lah istilahnya mah. Wah, banyak. Bener-bener Banyak yang ada gitu. kayak gitu yang nggak jelas gitu. Ini teman-teman hati-hati loh mempelajari hal-hal seperti ini tuh sebetulnya ya Betul, ini betul. mengandung wahsia magnet, energi segala macam tuh bener itu tuh. Nah ini di Bu Tita nih. Ini tambah Kang dikit Kang. Gimana? Tapi ada juga yang menjauh ya Kang. Betul. Bener. Karena Berarti hal-hal yang menjauh seleksi nggak alam. bener. Betul. Seleksi Betul. alam nggak satu frekuensi sama kita. Benar. Atau dalam artian semesta tuh ngasih tahu dia kurang baik buat kamu. Saya ya. jauhin ya. Iya benar itu. Bukan kamu jadi ngeluh, nah, aku jadi sendiri. Bukan, melainkan kamu ya energinya naik gitu, bagus gitu, nggak sefrekuensi sama energi yang rendah Benar. gitu teman-teman ya. Benar. Saya aja pindah rumah, saya tuh ngebelain kontrak dulu, pindah rumah dulu di tempat yang gede sekalian. Saya nih ya dulu saya di kampung atau saya tuh jadi saya Vibrasi nah bedanya. mau merubah ini itu juga tetap aja vibrasinya tuh vibrasi token listrik nyala gitu. Asli saya pindah dulu cari perumahan yang mewah, saya biarkan saya ngontrak di situ tetap beda. Hasilnya beda gitu. Asli itu tuh teman-teman. Keren. Kita kata-kata ya. Oke, gaskan Kang. Ini bahasannya udah pol atau ini mah dari tadi mulai udah dapet lah itu bahasannya udah keren. Sok silakan angkat-angkat. Sok angkat-angkat. Yuni nih ya barangkali mau buka kameranya. Silakan. Silakan. Enggak sefrekuensi. Wah, turun deh Kang. Kenapa Yuni turun lagi itu? Coba. Teman yang nggak sefrekuensi pada jauh dengan sendirinya ya udah biarin. Iya bener biarin aja. Nggak apa-apa. Saya mah malahan nggak punya temen juga nggak apa-apa. Nah, bedanya Kang ya? Oh, saya mah justru Dulu harus ada teman apa sih? Dulu harus ada gitu kan. Harus biar apa ya? Biar haneten ceritanya mah. Ya ternyata di dalamnya kesepian sih Kang. Bener. Teman seru sama sendiri juga santai, enjoy. Halo, siapa ini? Halo pagi. Ibu Santi, lagi beberes Ibu. Iya sih karena maker beberes ya Maya. Halo Bu. Bu. Terbalik. Turun kan. Si karena makernya kopi kan atau es batu di. Coba angkat lagi yang lain. Nyiur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bisa. Salam. Wah, Hatur nuhun, Andrit, Kang Denis. sami-sami. Dibuka Gimana, ya Bu? kameranya ya. Kita lagi belajar ini mencintai diri, jadi harus buka kamera. Nah, Ibu kirain di Jepang, Bu. Tadi mah kelihatan kayak lagi bersepeda di salju. Nuhun goes eta mah. ada juga es. Asik. Andrit, hatur nuhun atos dinaikeun Indonesia, bahasa Indonesia. Siap. Terima kasih ya Andrit udah dinaikin, ini yang kedua kalinya. Oh gitu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Oh iya, saya Dian Ya. di Brebes. Oke. Nah, gini, Kang Denis, Andrit, Ya. kemarin teh sempet ini di komen yang kenapa aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Oke. Nah itu, jadi gini Kang Denis, saya yang sekarang teh nggak kayak yang dulu, kayak gini, mau ngambil dulu ya, beraninya teh dalam hal nyari kerjaan, selalu dapat alhamdulillah, terus bisnisnya alhamdulillah kayak kreditan, Tupperware segala macem saya jalanin, buka usaha. Nah, terus pokoknya berani dalam hal positif aja ya. Nah, terus 2019 teh saya ada masalah rumah tangga.
Hmm. sampai akhirnya teh eh, udahan gitu ya. Nah, Hmm. sekarang di tempat di sini dapat lagi kan ini suami yang kedua Hmm. di Brebes. Kok eh apa ya saya teh nggak kayak dulu kayak ketahan gitu mau ngelakuin ini takut terus apa ya ke suami juga tahu itu teh salah tapi nggak berani pokoknya mah Hmm. jadi nggak ini weh anjrit Kang Denis nggak tapi dalam hati teh kenapa ya saya kok kayak gini dulu dulu teh saya teh tahu gitu istilahnya bebas gitu ya Hmm. bebasnya teh kerja apa bebasnya teh ya itu nyari uang lah gitu ya Hmm. namanya apa Karena namanya teh kayak lebih takut gitu ya, pengen ini iya takut, pengen itu takut gitu ya. betul Hmm. Hmm. tapi sadar gitu kenapa gitu apa karena lingkungan atau tempat yang berbeda apa Tapi gimana suaminya Eh, ngedukung-ngedukung aja nggak, Bu? nah justru itu ya pernah jualan di sini teh saya teh pernah anjir Hmm. Kang Denis ya ngelakuin lagi usaha gitu pengen nunjukin gitu ya saya teh Hmm. dulu teh nggak gini gitu berani gimana juga Pengen nunjukin meskipun ke punten siapa nih, pisannya Bu? Ke suaminya pasti. iya ke suami maksudnya Oh. Terus? nah meskipun dulu punten pisannya Hmm. modal teh berhubungan sama bank gitu ya. Tapi pokoknya Hmm. mau berani weh. Rezeki ada ketutup lah istilahnya. Nah, terus Hmm. nah sekarang warung-warungan juga nggak berjalan paling lama teh cuma 6 bulan. Nah, terus pernah nyari keluar katanya di sini mah nggak bisa buat usaha. Coba keluar. Nah, keluarlah jualan. Cuman Hmm. sehari anjir Kang Denis. Nah, terus Hmm. tiba-tiba keadaannya lagi gini. Sempat bilang gini suami teh udah tahu kayak gini apa mau sok-sokan jualan-jualan tapi nggak Hmm. ditekunin. Nah, di situ kenapa bukannya nggak ditekunin sehari ya memang mungkin saya teh salah ngambilnya jualan es yang lagi viral lah sticky meal. Nah, Hmm. sehari cuma dapat 27.000 Hmm. Hmm. buat besoknya teh kan masih ada terus kebetulan di rumah juga nggak punya kulkas jadi Hmm. bahannya teh daripada basi dimakanin sendiri weh akhirnya udahlah nggak dilanjut gitu nah marah akhirnya sampai kayak gitu udah weh Hmm. sekarang teh mau gimana gimana teh jadi takut terus sempat kemarin kerja di laundry teh ya gitu eh dengar omongan apa teh nggak kayak dulu weh Kang Oke. Denis Oke. anehnya Saya teh mau nanya kenapa dulu. gitu Bu siapa Budian tadi teh ya? Iya, ya saya mau nanya dulu Bu. Ibu nyaman diri yang mana Bu? Yang dulu apa yang sekarang Bu? yang dulu Kang Oke. Yang membuat Ibu sekarang seperti ini, coba ingat-ingat mundur ke belakang sedikit. Itu pas apa tuh? Apakah pas menikah lagi? Atau iya atau iya kekecewaan Ibu pisah sama yang sebelumnya? Nah, Yang mana Bu? yang mana? eh dua-duanya Kak Anjrit Dua-dua. ada punten bisa ada Hmm. penyesalan ya Allah kok saya dulu sempat udah nyari-nyari perumahan gitu ya mau ngambil cuman ya mungkin punten rada ngebahas ke belakang Hmm. suami yang dulunya kan inilah kegoda gitu Oke, jadi oke. Ini mah ini sih terus Bu. Kalau bahasanya Kang Abu mah perihal Ibu jatuh tempo. Ibu maksudnya lagi jatuh tempo. Gini loh. Coba saya tanya, Ibu dulu ngerasa nggak kenceng teuing? Apa-apanya? Gegeberan lah. iya iya Nah, betul Ibu tuh betul gegeberan, lari dari masalah yang dikiranya adalah masalahnya orang lain, ternyata masalahnya di dalam diri. Gitu. Ya, jadi Ibu tuh gegeberan, lari. Jadi Ibu melakukan apa semua itu tuh sebetulnya untuk menutupi itu. Ya, untuk menutupi itu semua ada perasaan-perasaan yang tersembunyi luka lah kalau bahasa ininya mah. Bahasa sesi terapi mah. Nah, ketika ibu lagi lari apa segala macam, ada masa ibu tuh lelah. Pas lelah, mentok bu, tuk gitu, kejeduk ya. Nah, di sini terjadilah jatuh tempo gitu loh. Ya, gegeberan tuh ngebut, teman-teman, ngebut, ibu dulu ngebut banget. Ya, sok aja coba saya tanya. Sama suami yang sebelumnya juga ada kurang satu frekuensi, bener nggak? Sebetulnya mah. eh mungkin iya iya lupa Coba Kang rasain. Munculnya dari sesuatu hal yang sifatnya ya udah saya cobain aja gitu. Ya,
yang dimana munculnya banyak punten Ibu Dian, banyak luka dari orang tua ini mah, gitu loh ya. Nah, sekarang Ibu jatuh tempo, Ibu mentok, Ibu kejeduk, dek, kaget gitu loh. Kenapa kok saya nggak kayak yang dulu gitu? Karena diri yang Ya, sekarang Ibu juga bukan diri Ibu yang asli, tetap gitu. Nah, mencari yang dulu, ngakses yang dulu, nggak bisa Bu, nggak bisa. Mencoba jadi maksain yang caranya, ngakses yang dulu nggak bisa. Caranya Ibu ke tengah jadi dulu. Ibu ke tengah dulu. Jadi nggak di positif, nggak di negatif. Ibu ke tengah dulu. Masuk dulu ke ruang diri yang paling netral. Ya. Caranya gimana? Caranya mah Ibu akui aja apa yang Ibu tidak sukalah saat ini. Coba itu aja dulu dari situ. Ya, contoh tentang pernikahan yang baru. Ibu kan sebetulnya kurang. Betul nggak? Ya, Ibu kurang suka sebetulnya dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Ya, mencoba mengambil untuk seolah-olah mengisi aja lah gitu supaya ada penggantinya gitu. Gitu. Nah, itu semua soalnya gini, gimana? Denis punten ya, Anjrit Hmm. ada dipotong. Hmm. Ini kan saya juga kan bawa anak Hmm. dari yang saya satu. Hmm. Nah, terus nggak ada nggak ada maksudnya nggak ada biaya sama sekali dari bapak biologisnya, Hmm. sama sekali nggak ada. Jadi Hmm. saya pikir ya, duh gimana gitu. Ya namanya Hmm. punten ya, namanya bapak sambung ya. Ya. Jadi saya mikir masa depan anak tuh gimana gitu. Kalau nggak saya, Hmm. Itu. Ya. Akhirnya mohon maaf nih Bu, sisi maskulin Ibu kebangun secara natural dan Ibu jadi laki-laki. Betul nggak? Ibu pernah ngerasa nggak jadi laki-laki? Ya, padahal tubuh Ibu perempuan gitu. Akhirnya si energi maskulinnya lebih besar gitu. Dari kodratnya, dari Ibu sebagai seorang wanita lah gitu. Ya, karena ditekan Bu, dipaksa. Nah, sekarang teh udah nggak kuat, udah penuh gitu loh. Sok Ibu rehat dulu, nggak apa-apa istirahat dulu Bu, santai, break dulu. Kalau lagi gini nyari-nyari, lagi gini terus nyari, saya mau bisnis apa, bisnis apa. Kayak yang Kang Ajri tadi bahas di awal. Nanti gitu lagi, gitu lagi. Jadi Ibu sekarang Mak, kalau di pom bensin Mak, nolin dulu Bu. Di nolin dulu. Di nolin dulu. Nanti biar apa? Biar nanti Ibu ngisi lagi. Gitu. Ibu teh penuh. kadang Ibu teh penuh sekarang sekarang teh. kan Hmm. eh, rencana ya, namanya rencana ya, Hmm. Kang Denis Anjrit. Hmm. Hmm. Selesai anak, Hmm. lulus SD kelas 6 mau pengen balik lagi gitu ke Bandung. Ke Bandung, oke. Iya, Hmm. soalnya kan pikiran saya Hmm. eh nyari kerja tuh apa ya, peluangnya rada lebih ini gitu, Hmm. eh, banyak gitu daripada di sini Oke. Oke. gitu. Ibu bisa jadi di sana gimana, Bu? Di Brebes ini? Ini kan suami orang sini asli, Kang. Oke. Ya, karena bucin biasa. Jadi punten ya, Bu. Nggak dapat energinya sama suami, tapi Ibu juga harus ke sana. Udah gitu kurang nyaman sama situasi, selesai. Betul. Energinya habis terus, Bu. Kesedot setiap hari itu mah, bocor setiap hari. Udah Bu, balik lah Bu ya, Bandung Balik lah. aja dulu. Pokoknya ke nol dulu, Bu. Ibu makan masih aman kan? Masa harus diceritain aja? Iya, makan masih aman kan? Alhamdulillah. Santai. Kalau makan masih aman, mah santai aja Ibu. Santai. Ya. Kecuali kita udah wah. Santai Ibu. Ya. Tetap Oke. Anjrit ada anak ya. Iya, Iya. semangat aja, gua masih bisa makan. Maksudnya, kalau kita seperti itu, biar energi kita frekuensinya juga naik. Naik. Nggak terus aku. Jadi Ibu tenang aja, Bos. Biar gak gitu maksudnya saya tuh. Oke? Ibu tenang Santai aja. Bu, Ibu ya. tenang aja. Netral dulu, balik dulu. Netral aja. Santai. Kemarin abis bekas racing soalnya Ibu teh. Ini mantan racing Ibu ini. Ya, betul ya? Mantan terlalu pokoknya mah overheat lah, overload pokoknya kemarin teh. Sok turun dulu sekarang mah. Supaya wadahnya kosong dulu, Bu. Nah, ini wadahnya supaya kosong dulu. Nah, Gitu. Ya, akui aja, mulai akui apa sih yang saya nggak suka. Apa sih yang saya nggak senang. Kejadian apa sih yang saya nggak senang. Akui aja. Nanti percaya, Bu, frekuensi berubah. Tiba-tiba nanti semesta solusi bekerja untuk Ibu. nah itu Punten, Kang Denis. Ya, Anjrit punten. Kalau maksud diakui teh gimana?
misalkan ada yang nggak suka gitu dalam Hmm. diri suami diungkapin. Akui. Akui. Oh, saya teh nggak suka diginiin. Aku gak suka ya sama kamu. Ya. Takut cenah kan? Main HP aja tiap hari ya. Takut cenah. Takut apa? Ya, Jangan ke suami ngakunya. Di ibu aja. Di ibu aja journaling apa. Tulis boleh. Jangan ke suami, jangan. Di ibu aja. Ke suami ya. Jangan ke suami. Gimana? Bu, kalau ke suami mah, wah nanti bencar lagi. Ya tapi nggak, ya konsekuensi. maksudnya gini Kang Anjrit, misalkan ada sikap dari suami yang Nggak suka. Nggak suka. gitu, saya teh nggak Tulis. suka, tapi Ah. nggak berani. Tulis. Jangan ke suami, ditulis aja. Ditulis Bu, ditulis. Ditulis, bukan tiba-tiba, Mas kamu ini ya. Aku gak suka sama kamu Mas ya. Bukan gitu, ibu bukan. Ibu kalau ke suami lagi, nanti habis ini ibu racing lagi, nanti kegeberan lagi. Atau nanti malah berantem atau ngeri lagi Anda. Ya, tulis aja, diakui aja. Malah kalau gini, Hmm. suami kan sukanya nongkrong Heeh. sama temen-temen gitu, Heeh. gini. Eh. Terus saya kan nanya Hmm. pulang jam berapa. Hmm. Aku nggak suka dibatesin. Ya udah. Nah ada gitu, udah, Hmm. udah Kagak kalau enak gitu, kan terus ya? Udah sama, saya Iya. juga kalau ditanya-tanya gitu gak suka saya ya. Tulis Tapi aja. kan Kang Anjrit mah punten ya kan pami Kang Anjrit mah positif. Saya negatif, justru saya. Positif dari mana? Saya mah negatif. Kang Anjir tuh netral Bu. Justru saya mah negatif, Anda tuh gimana? Dia tuh ada di dua-duanya dia. Aku tuh ada di dua-duanya, mau ngapain aja bisa, Bu. Ada di dua-duanya. Jadi ibu pokoknya ibu jangan ke suaminya, di ibu aja. Nah, Ibu gitu. mulai akui apa sih yang saya nggak suka. Karena kebanyakan biasanya Bu, kehidupan itu kan saya bikin VT itu tentang apa yang aku suka, betul nggak? Saya suka pokoknya bisnis saya lancar, saya suka, iya nggak apa-apa, bagus justru. Tapi cek sesekali apa sih yang membuat si bisnisnya tidak lancar, bisa jadi ada hambatan apa yang aku tidak suka gitu. Nah, yang dia tidak sukai itulah yang menjadi hambatan gitu terhadap si apa yang dia mau gitu, apa yang dia suka gitu. Gitu. Itu tuh jadi hijab, Bu, jadi penutup itu tuh. Sok ibu mulai akui. Soalnya ibu penuh banget ini, jujur aja. Ibu penuh sekali. Ibu silahkan mulai akui. Ibu nyeker sok di sana ya. Nulis apa sih yang saya nggak suka, tulis aja. Tulis aja, jangan apa ya, jangan dibelain tulisannya. Jadi ibu keluarin aja apa yang saya nggak suka tulis, apa yang saya nggak suka tulis. Ya, Ya, oke? ya, oke. Ya. Ya, Bu, saya mau nanya Bu. Denis ya, Apa? Gimana? ya hatur nuhun. Sampai-sampai saya mau nanya. Sekarang lebih tenang ke? Beda nggak rasanya tubuh? Iya, Nah, Nah, itu kayak Bu, tadi ya. ada perubahan energi di sana soalnya. iya. Terusin. Nanti Cuma habis di sini, nah, dari kemarin ya Allah. di sini penuh, di sini Dubut, berat, Betul. di sini berat. Ingat ya, Iya. cara Ya. prakteknya, Ibu kayak tadi fokus ke apa yang tadi mau dilaksanain, apa yang gak suka, apa yang gak suka. Jangan mikirin nanti anak gimana. Itu low lagi frekuensinya. Iya betul. Anjrit Iya. Udah jangan dipikirin lah anak mah ada Gusti Allah tuh. Mantap. Ya, terus sekarang saya udah gitu banyak Hmm. banget kayak utang. Aduh ya Allah. Iya. ih, jangan dipikirin Bu, sama saya juga punya utang Bu. Utang saya hampir 3 miliar, Ibu tahu nggak? Utang saya gede Bu, sama Bu, ya. Oke. Leasing datang ke sini anjir. Iya, aduh. nggak apa-apa. Sok fokus di ibu dulu, fokus. Oke. Tulis apa yang ibu nggak suka. Ya, sip ya Bu ya. Mantap. Mantap. Kan iya. Tenun. Ya, sami-sami, keren. Wah, Wah, ini nih. balon udara nih. Ada ibu nih, ada ibu. Mantap, ini ada saudara kandung. abadi selamanya. Saudara beda kandungan ibu.
Terima kasih Kak Selena. Terima Ya, kasih Mbak, terima kasih Mbak Selena. Keren si Ibu tadi. teman-teman dan semuanya nih, ada Kak Wiki tadi juga naik level, ada Kak Miss Yutu, ada Shika. Siapa ini Shika ya? Baru nih Shika, ada Kak Iwel, ada Kak Ardi, Kak Wins nih. Saya follow ya teman-teman ya. Nih sebentar. Tuh, udah. Kita next ya. Mantan kegeberan si Ibu tadi makan. Tet kenceng teuing terus capek sekarang teh. Tuh, kegeberan. Kegeberan. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam. Kang Anjir, Kang Selamat Denis. pagi. Pagi. Dibuka kameranya ya. Kita lagi Open cam. belajar mencintai diri. Open cam Mbak, silakan. Open cam. Oke, Ya. Halo, siapa ini? Di mana? kenalin sebenarnya namanya bukan Rea. Kalau Rea itu sebenarnya aku ambil itu untuk nama usaha. Bisnis Oh. ya? Oke, untuk bisnis ya. Untuk Beda bisnis soalnya. ya. Nah, terus? Oke, terus? Namanya siapa berarti? Cika, Oh, Cika dari Oke. mana, Cika? Bandung ya? di Bandung, Kak. Bandung. Kelihatan kok dari bibir orang Bandung. Terus apa aja Kangnya? Terus lo pengasaan terus. Oke, silakan gimana? Iya, mau nanya ini. Jujur ya, aku kan pernah ada trauma. Trauma kehidupan lah gitu. Terus aku sempat belajar juga tentang meditasi, grounding, healing, journaling gitu. Sempat ada sesi terapi juga. Oke. Tapi terkadang ya akunya up and down, up and down, up and down terus. Oke. Aku sudah memaafkan semua karena aku juga nggak mau ngeberatin diri ya. Capek gitu ya kadang ngapain sih bawa-bawa terus beban gitu kan capek ya. Tapi terkadang di saat akunya down ada suatu hal yang membuat ke-trigger itu Ingat lagi. muncul lagi, gemeter lagi ya. Oke. Belum maafin Anda. Bilang, Nah, saya mau ngomong itu Kang. Belum memaafkan itu namanya. nah, temen aku bilang berarti kamu belum memaafkan. Oke. Terus? Karena ya kalau misalkan ternyata aku merenung gitu. Kayaknya yang tadi seperti ibu tadi yang sebelumnya, aku tidak mengeluarkan apa yang tidak aku suka gitu. Oke. Emang Oke. kalau boleh nanya, emang dia ngelakuin kesalahan apa sih? Sampai susah banget untuk dimaafin gitu. Kayaknya bukan melakukan bukan ngatain apa Kang, kegiatan apa Kang yang sulit dilupakan kayaknya Kang. Oke. Ya. Gimana Ada ya? Kok tahu ya? Iyalah. Iyalah. Gini, kayaknya rek minum jadi itu jadinya. Gini Mbak, mumpung muncul nih. Kalau naik ke Komal, bahas tentang saya sudah memaafkan. Itu artinya belum memaafkan. Memaafkan. Selesai. Itu udah kunci aja itu mah. Kunci di mana-mana tuh. Kunci dari segala kunci. Ya. Ini ada kegiatan-kegiatan yang memang teteh sulit lupakan lah ya. Sulit lupakan lah. Memang mengenang di sana gitu. Nah, tadi hubungannya sama meditasi, sama apalagi tadi teh, ya pokoknya itulah kegiatan-kegiatan pembersihan lah gitu ya. Itu karena gini, ini pandangan saya teh ya. Kadang-kadang orang itu pada akhirnya menggunakan meditasi untuk menghilangkan masalah, ya. Kalau saya nggak gitu sekarang, dulu saya gitu teh. Tapi sekarang saya pakai meditasi justru untuk saya masuk ke diri saya yang paling dalam, masuk ke titik tenang. Nah, nanti masalah itu teringat, tapi saya tidak reaktif dan saya rilis nanti di sana. Itu saya pakai itu. Contoh ya, penuh. Kalau orang tua dulu kan bilang, tenang, coba tarik nafas, buang nafas. Nah, itu tuh kan sebetulnya sudah kegiatan meditasi, ya. Bukan maksudnya gini loh, nggak harus kita langsung cari tempat yang bisa kita pakai buat kita duduk bersila apa. Ya, sesaat itu kita bisa untuk menarik nafas, mengatur nafas kita tuh untuk menurunkan gelombang otak, itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah mengontrol nafas kita, gelombang otak kita turun, ya, itu kan kita marah tuh di beta tuh.
Nanti dia gelombang otak turun tuh ke alfa. Jadi seketika setelah kita mengatur nafas, itu dimensi kesadaran itu berpindah teh. Dari yang tadinya rame menjadi mulai tenang. Belum masuk tenang, mulai tenang, baru mulai tenang. Karena tenang banget itu nanti ada di levelnya teta. Lebih bawah lagi, itu tenang, ya. Yang beneran blas, nggak ingat apa-apa, itu delta, tidur tanpa mimpi. Nah, jadi minimal ketika sudah mengakses alfa, itu kita jadi masuk ke dalam diri kita dan menyadari tadi itu kenapa sih gitu. Tadi itu ada apa sih sebenarnya gitu. Karena jangan-jangan teh kalau sudah masuk ke dalam di alfa, oh ternyata tadi teh udah nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Biasa aja sebenarnya gitu loh. Nah, nanti dari situ mulai dicek tuh apa yang membuat saya reaktif sama kejadian tadi. Itu yang dirilis. Itu yang dibuang gitu loh. Jadi biasanya punten ya teh sampai di level meditasi tenang. Udah tenang udah. Seolah-olah dia sudah selesai. Dia berkegiatan aja. Nanti nggak lama balik lagi. Bener nggak teteh ngerasain itu? Ya, terus looping. Jadi pola berulang. Jadi akhirnya apa? Saya pakai meditasi saya untuk sekedar menenangkan, tapi tidak menyelesaikan. Jadi jatuhnya gitu Jadi ya. jatuhnya gitu, menenangkan, menyelesaikan. Itu kenapa? Kontrol emosi. Nah, kontrol diri, teh, kontrol diri. Itu kenapa di Zoom Healing, itu saya bikin orang itu hadir seutuhnya dulu, ada meditasi. Abis itu saya suruh journaling. Iya ya, benar Ya, benar. abis itu baru dibersihin pakai energi di air, di terakhir lewat air. Itu tujuannya Zoom Healing itu kan sebetulnya membuat orangnya hadir dulu semua. Setelah itu tahu apa sih yang saya nggak suka, di situ dia mulai journaling. Yang terjadi apa? Tumpah ruah, menangislah Rilis segala ya. macam, keluar rilis. Oke. Ya, ada loh teh yang saat itu banget baru selesai Zoom Healing itu kemarin orangnya kesini offline. Itu langsung ngerasa hidupnya berubah, serba mudah, kenapa uang cepat ngalir, itu terjadi. Betul, betul. Kenapa? Karena sumbatannya nggak ada. Si sumbatannya udah dikeluarin, gitu. Ya, Pernah ikut Zoom Healing ini? Baru mau aku mau ikut camp itu. oke. Kamu mau camping? Udah WA aku belum? Hah? Nggak dibales. Masa sih tadi balas? Terus? Yang Abis ini mana? langsung dibalas, abis ini. Coba nanti ping ya. Abis ini jadi prioritas, abis ini. Ya, teh ya. Kang Denis Jadi di mana offline-nya? offline di Bandung. Teteh di Bandung kan? Iya. Teteh Di japri, Bandung. teteh japri saya sok. Nanti saya kasih tanggalnya. Tapi bukan tapi atau ya. Agak jauh waktunya. Nah, bisa sambil nunggu, bisa Ikutan ikut Zoom Zoom, Healing dulu. bisa ikutan Zoom Healing. Kan camping juga ada Ah. Kang Denis camping juga sama. Ada, nanti camping juga ada saya. Saya dapat testimoni soalnya teh nyata dari orang-orang Kang yang offline ke saya terus abis ikutan Zoom Healing 1 2 3 base gitu ya. Ada yang sampai base 5 terus sesi. Wah, itu ngebersihinnya enak tuh. Bersihnya Gampang. enak. Gampang. Betul. Gampang, tinggal sedikit lagi set gitu Karena dibersihinnya. Udah. sebetulnya ayah ini tuh masalah mindsetnya dulu sih. Betul. Ini mindsetnya harus bener dulu. Mau pakai Betul. tools apapun beres sebetulnya. Betul. Cuma ini Bener. mindsetnya nih yang Makanya gini. ruwet ya. Hah? Makanya muka akunya ruwet ya. Ruwet banget Anda ya. Mukanya muka banyak kecewa dan menahan teh. Ya dibersihin aja. Kalau udah punya teknik meditasi yang sebelumnya, ya tuh tarik napas tinggal. Nah, sok silakan kalau memang cocok pakai. Kalau cocok, karena gini, meditasi teknik dari siapapun tuh nggak ada yang salah teh. Benar. Tapi tergantung kebutuhan kitanya. Nah itu. Nggak ada. Jadi kita jangan bilang itu dia mah yang dia mah nggak oke, yang dia mah nggak oke. Nggak. Bisa jadi kitanya yang nggak cocok sama itu. Betul. Betul Itu banget. aja. Itu. Ya, itu kenapa kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Ya. Sip ya, teh? Ya. Ya, Ya. sampai ketemu di Bersih-bersih. Zoom Healing. Sampai ketemu di Zoom. Nanti dikabarin. Saya belum muncul waktu itu tanggal berapa nanti saya kasih tahu. Di live lagi. Masuk grup aja dulu. Masuk grup. Masuk grup lu, masuk Udah grup masuk dulu. grup belum? Udah, tapi aku nanyain camp sama Kang Anjir nggak dibales-bales. Nah, Kamu PP-nya nggak pakai muka kamu kali. Enggak, aku PP-nya nggak pakai kerudung ini karena mau acara aja. Oh gitu. Kenapa bukan buka aja? Aku justru suka yang nggak pakai kerudung.
Oke, cek kalau cek. gitu nanti WA aja teman-teman yang mau masuk grup Jum Healing, mau ikut camping, mau ikut segala macam. Save nomor saya 0822334477 belakangnya 05 ya. Oke, thank you ya Rea ya. Nanti kita ketemu ya. Bye. Makasih Teh. Makasih semuanya. Ya, Teh Cika ternyata Teh Cika. Cika ya namanya ya. Kakak Selena sampai komen tuh, cek saudaraku. Cenah. Iya. Nih teman-teman nih, itu nomor saya tuh. Save dulu nomor sayanya ya. Nanti kita juga akan ada Jum Healing Premium offline ya. Tapi Ada itu nanti tanggal tahun depan 20. kan? Kita godok Tanggal tahun depan lah 20. guys. Itu akan ada plus nama teman-teman ya, Plus penggantian nama. nama. Penggantian nama. Benar tadi sebetulnya mau pakai siapapun terapisnya taruh ya gitu atau siapapun coachnya, yang salah itu bukan toolsnya. Karena bagi saya Bukan. ya, bagi saya mau journaling, meditasi, mau sholat, mau nyepi lah, mau puasa, mau apapun itu semuanya bagi saya itu tools. Betul. Serius, bagi saya itu semuanya tools. Karena yang paling penting itu satu tools bisa nggak benar-benar membuat hati, diri, jiwa saya tuh benar-benar merasakan benar-benar rubahnya tuh secara rasa gitu, benar-benar gitu. Jadi tergantung kepada dirinya lagi teman-teman, bukan tools ini, tools itu atau apapun itu. Betul. Itu yang saya dalamin gitu Betul. Gitu. Ya karena gitu kan. Saya pernah kan jadi 2017 2018 lah waktu mungkin di Bandung itu mesmerism itu saya yang punya gitu ceritanya kan ya. Oke. Waktu itu padahal kan banyak sebenarnya kan. Oke. Dan cocok-cocokan gitu. Yang saya modifikasi sendirilah dari pelajaran orang-orang yang datang mau terapi gitu. Terima kasih mereka percaya sama saya gitu. Saya ada kan ngerasa, pokoknya saya yang paling bener. Itu saya ngalamin kan 2017 2018 lah. Oke. Jadi saya ngalamin teknik saya pokoknya yang paling bener, terapi saya yang paling bener. Oke. Lama-lama anjir, gak gini gitu loh cara kerjanya teh Betul. justru semakin begitu jadinya kita tuh jadi merasa kan. Betul. Saat Jadi kita ada merasa. kita tidak menjadi Tuhan, Tidak menjadi, iya betul. Jadinya gap, jadinya udah Iya, masuknya ke betul. super ego dia, ke ego yang berlebihan lah gitu. Jadi kita jadinya setan. Nah, Gitu. Tapi kalau kita mengalir aja, yang punya saya, aku tidak merasa, kita dimasukin Tuhan, teman-teman ya. bener. Dan semua orang saya yakin mengalami lah, Benar banget. mengalami semua. Oke, kita next ya. Itu teman-teman ya, Anda mau pakai tahajud aja itu tools Anda tuh. Tools. Tools saya aja cuman mandi malam kok saya Nah. kaya. Kang, kalau tahajud kan, ini menurut saya Kang ya, sebelum si tools tahajudnya itu sendiri, membiasakan konsisten bangun paginya kan, itu yang utama mah itu kan sebenarnya kan, Benar. bangun jam 2:30-3-nya itu sebetulnya mah, Itu teman-teman ya. itu yang narik energinya di sana sebetulnya. Nah, itu Itu teman-teman. menurut saya itu ya, gitu. Benar, Sama benar, lah benar. pasti. Wah, saya sampai mandi bulan dulu. Kumaha Kang mandi bulan teh Kang jadi mandi Serius, bulan. saya- Jadi kalau ada bulan purnama, bulan apa? Saya kurang Ya, bulan purnama. gitu. Purnama. Itu cahayanya tuh energinya tuh bagus. Saya sampai iya. di tengah malam. Iya. Oh, mandi energi bulan. Mandi energi Oke. bulan atau apalah Iya, namanya. iya, gitu. iya. Kalau saya mah ikut-ikutan aja, cuman saya melakukannya dengan benar-benar diri saya gitu. Serius teman-teman, saya mah nyuri-nyuri orang ngelakuin ini, saya coba. Orang ngelakuin ini, saya coba gitu. Tapi Iya. serius loh itu tuh kalau kitanya bener gitu ya. Iya, benar. Bener gitu. Benar. Gitu ya teman-teman ya. Makanya di grup ada yang nanya, Kang boleh bikin moon water nggak yang bulan purnama jemur? Nah, Boleh, yang saya gitu-gitu. bilang besok aja kalau yang memang mempercayai dan yakin mah silahkan, saya bilang. Saya memang nggak ada materi moon water, cuman orang-orang mungkin teman-teman tahu dan silahkan aja, sok aja kalau memang oke mah. Gitu. Wah, seru turun deh, Kang. Seru nih ya. Kak Selena ikutan camping ini? Ikutan kayaknya. Wah, mantap ya. Wajib tuh Bang itu mah tuh. Ibu Lia nih, ikut pasti Ibu Lia nih. Enggak. Oh, enggak.
Kang ikut Zoom dong. Itu save dulu nomor saya, Bu. Nanti tanya-tanya ke saya langsung. Ya, save nomor saya. Nah, turun deh. Oh, turun dari. Iya. Ini nomornya Kang Anjrit di SS ya, 082233447705. Ini saya tulis tuh. Tuh nomor Nih, saya. di SS nih, Komen tuh. di SS nih. SS silakan. Masuk aja dulu ke grup. Jadi ketika Masuk nanti ke grup, muncul nanti, iya. tanggal batch ke-6 langsung bisa cus. Tuh nomor saya tuh udah pada hafal ya. Halo, Halo. Halo. siapa ini di mana? Halo. Dibuka kameranya Bu ya. Kita lagi belajar Iya. mencintai diri. Bentar Kang. Anda yang gak buka kamera gak cinta diri Anda ya. Orang tidak mencintai diri ya dia tidak akan kenal dirinya. Saat dia tidak kenal dengan dirinya, dia tidak akan kenal dengan Tuhannya. Dan dia tidak akan kenal dengan uang Anda ya. Bentar Kang, bentar. Alhamdulillah kok bisa naik. Oke, silakan. Grup WA, bukan Telegram, WA. Iya. Ya. Aku mau WA Kang Anjrit, aku nggak dibales kayak kakak tadi. Belum berarti. Apaan sih? Yang mana sih Bu WA-nya Bu? Bentar ini loh. Bu yang mana? Kameranya nggak bisa ya Kang? Kok kameranya nggak bisa? Followersnya udah bisa open cam belum kan? Udah bisa nih. Nah, itu Oh. simpan coba, simpan. Loh kok malah pakai efek ya, nggak pakai efek? Apa-apa pakai efek juga. Yang penting buka kamera. Enggak, maksudnya ya nggak pakai efek Ini kan- aja. Ini saya lagi live ya teman-teman. Jadi ya sekarang mah belum bisa saya bales lah. Duduk. Enggak. Gimana ya Pokoknya- ini? Udah di save belum di open Ibu cam? nih, Bu. Nah, klik lalu simpan atau save Enggak, simpan. maunya yang nggak pakai maunya yang nggak Oh. pakai efek gini loh Oh, Kang. jadi- Tapi kok pakai efek, maksudnya gimana ini? Kok malah pakai efek? Udah nggak apa-apa Apa lah, ya? Ibu. Ya udah Apa nggak yang apa-apa lah. rubah ya? Ya ini konsekuensi harus tampil seperti Masya ini Allah. Anda berarti konsekuensi gitu namanya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya Allah, Nggak apa-apa. astagfirullahaladzim. Aku ini ya Siapa kenalin saya namanya Rina. di mana silakan kenalan. Iya. Kenalin ya Kang. Gak apa-apa ya pakai efek. Ini tadi Nggak aku apa-apa. berusaha untuk nggak pakai efek tapi Nggak malah- apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Kenalin Kang Denny sama Kang Anjrit. Nama saya Rina dari Sidoarjo. Oke. Aslinya Nganjuk. Aslinya Oke. Nganjuk, tapi aku baru pindah KTP setahun setengah ini di sini di Sidoarjo. Oke. Gitu. Dan ini aku mau cerita ini kan aku kayak ngefans banget sih sebenarnya sama Kak Anjrit. Ini aku 2 kali masuk, cuma yang kapan hari itu pas dinaikin itu tuh aku lagi masak, jadi nggak sempet, jadi aku turun lagi. Tuh dicium. Ya Allah, ini Suka salah. Astagfirullahaladzim. Jadi aku kayak ini ya Kak. Jadi kayak Kak Selena, terus tadi itu ada yang biasanya sering disebut siapa itu Kak siapa Mas itu Wiki, sering. Miss Tuti. Iya, itu ya. aku taunya ya dari sini. Aku tuh tadi mau WA juga Kak Andri itu dari berapa minggu yang lalu, cuma aku takut gak dibales juga. Soalnya mungkin Pasti Kak Andri dibales kok. Kalau sama aku tuh pasti dibales, Bu. Santai aja. oke. Serius. Cuman yang pasti lambat gitu. kemarin tuh kan ada cerita, ingat nggak sih Kang yang dapat camping gratis dari Kang Andrit? Oh iya, dapat Ingat gitu. Itu tuh aku ngerasa kayak kehidupannya itu walaupun mungkin umur aku lebih muda ya dibanding ibu yang kapan hari ya. Cuma ceritanya itu Masya Allah itu kayak Keren aku banget ngerasa ya. aku banget karena gini Kang. Aku tuh kan ditinggal ibuku itu sampai gemeter ya, ini aku mau cerita. Nggak apa-apa. Aku ditinggal. Rilis berarti. Sok sambil nggak apa-apa. Iya. Kang Denis, Kang Anjrit, aku ditinggal ibuku itu tahun 2018. Intinya aku itu menikah tahun 2017 itu sebenarnya bukan keinginanku karena aku cuma pengen membahagiakan kedua orang tuaku waktu masih hidup. Oke. Iya kan. Aku terus habis itu 2017 aku menikah itu dijodohin. 2018 aku kehilangan ibuku. 2019 aku kehilangan bapakku. Iya, terus aku jadi kayak kok ini aku nikah padahal nikah ini sebenarnya kan dijodohin ya. Jadi kayak 2012, 2017 aku 17. menikah. Iya, Oh, kehilangan itu nggak bapak. pakai pacaran, iya. Kehilangan 17 bapak. nikah, 18 kehilangan, 19 kehilangan. 2017 aku menikah, ya kan? Itu nggak pakai pacaran karena emang tetangga sendiri kakak kelasku, kakak Iya kelas nggak kehilangannya nih dari 2018 sama 19.
Iya, 2020 suami kehilangan nggak? benar, benar. Terus. Aduh, maaf ya ini cerita duka, aduh maaf ya. Gak apa-apa Kang, gak apa-apa. Ini aku Ya saya ngerasa nggak kayak, mau energi saya low kalau saya. gak apa-apa Kang, gak apa-apa. Karena kan Gak apa-apa. saya juga almarhum, orang tua segala macam sama gitu. Terus Iya, gimana? gak apa-apa Kang, gak apa-apa. Jadi kayak masih gemeteran, maaf ya Kang Denis. Nggak apa-apa, itu tuh ngerilis namanya. Kalau gemeteran tuh ada yang betrok dia, dar energinya nggak Atau apa-apa. karena dari tadi tuh aku pengennya nggak pakai filter ya, jadi ini pakai filter kayak lucu aja jadi. Oh, tadinya udah pengen nangis ya, tapi ada filternya di sini gak jadi. Terus gimana? Nggak apa-apa, mau nangis aja nggak apa-apa. Terus. Eh, Gini Kang, jadi ya itu tadi ya 2017, terus habis itu 2018-nya aku kehilangan ibu, 2019-nya aku kehilangan bapakku. Itu tuh kayak aku ngerasa kok bertubi-tubi ya gitu, bertubi-tubi. Habis itu kok ke akhir tahun bulan November 2020 aku tahu semua tentang suamiku Suami. itu. Iya, Main itu aja. padahal aku bulan Maret habis kehilangan ibuku. Hmm. Oh, maaf bapakku, iya kan. Maksudnya Kak, terus habis itu kan waktu itu aku ya tak jalani aja. Cuma aku mikirnya kok ini bertubi-tubi kayak gitu. Sampai saudaraku itu kan sudah menikah semua ya Kang. Dia tuh sampai bilang gini, kan aku tinggal di Surabaya waktu itu ngekos. Bilang gini sampean, apa tak temenin aja? Mungkin saudaraku kasihan sama aku ya Kang, karena aku kok kehilangan banyak orang di hidupku, terus aku tetap sendirian kan di Surabaya waktu itu ngekos. Terus habis itu aku mikir gini, ya Allah, insya Allah aku bisa ngejalanin ini. Ya udah, waktu ya nangis nggak karuan pas waktu tahu semua itu wajar kalau menurutku ya Kang ya, karena kayak kaget aja kan semua ini terjadi. Terus habis itu tiba-tiba mantan suami ini maksudnya udah salah, tahun salah, aku kan minta pisah rumah gitu kan ya Kang. Terus habis itu di tahun 2020 bulan 3 atau 2 itu ngajak balik lah intinya. Bulan 2, tapi aku sempet kayak balikan demi anak, ya kan, demi anak. Terus habis itu dijalani 3 bulan kayaknya aku ngerasa ini bukan mauku gitu loh Kang. Nggak bisa. Ini bukan mauku, terus iya nggak bisa dipaksain. bisa. Apalagi Nggak aku bisa. habis kehilangan orang-orang, iya Kang, nggak bisa. Terus akhirnya di 2020 itu bulan Agustus dia bilang ya udah, intinya dia mau menceraikan aku. Ya udah, aku di 2020 Agustus akhirnya aku juga nggak kayak nuntut harta gono gini, nggak. Ini padahal ya Kang, kalau seumpama aku orang yang jahat atau mungkin kalau sudah disakiti, apa aku nuntut harta gono gini dan hak asuh anak, aku tahu posisiku Kang. Jadi di situ kayak aku ngalah. Kayak aku ngalah, jadi kayak Iya, kamu gak jahat tapi kamu bodoh. Ini nih dikit ya, dikit nih. Saya tambahin nih, saya mau ngomong ini. Mbak tuh kan mantan racing juga, hampir sama nih sama yang tadi naik pertama nih, mantan racing sekarang mulai melunak dan melembek, betul nggak? Dan ketika melunak melembek mulai bingung. Ini kenapa? Ini apa? Kok pola terjadi berulang? Apa segala macam? Sok terusin dulu. Nanti kita bedah lagi. Iya. Terus? 2020 itu Kang, karena mungkin aku habis biasanya kan aku kan kayak factor banget dalam kerjaan. Waktu punya suami pun aku juga factor banget. Kayak yang Makanya. sebelumnya nggak punya mobil bisa punya mobil, yang sebelumnya rumahnya mantan suamiku jelek jadi bagus, karena kita berdua kerjasamanya bagus, emang tak akui kerjasama soal cari uang gitu kan. Sampai almarhum orang tua aku itu bangga sama aku karena kita berdua kompak kayak gitu kan. Tapi aku tahu kalau suamiku ini dulu itu nggak terlalu sayang sama orang tua aku gitu loh. Tapi setelah aku kehilangan orang tua aku tuh aku ngerasa kayak sudah nggak peduli, kayak aku kehilangan apapun, kayak ya sudah banyak yang hilang dalam hidupku. Jadi aku nggak mempermasalahkan kekayaan yang sudah aku tumpuk di rumah mertuaku itu, aku sudah nggak mempermasalahkan itu. Apalagi Kang, aku tahu kalau aku sudah sebatang kara seperti ini, aku nggak mempermasalahkan soal hak asuh anak, karena aku tahu kalau sampai anakku ikut aku Kang, masya Allah, gimana jadinya kalau aku kerja sambil bawa anak ke kantor, kan nggak mungkin. Ya itu kan yang aku harus pikirin, pendidikan anakku di sana, yang tiap harinya dia kasih sayangnya gimana, itu tuh aku pikirin banget. Jadi ya sudah kayak gitu tadi. Oke. Anakku ikut. Satu ini ada lagi yang nyantol nih. Latih Bu untuk nggak iya aja ya. Latih itu aja dulu Ibu mah.
Mbak latih dulu untuk nggak iya iya aja, ya udah terima aja, ya udah biarin aja jangan, ya. Itu latih dulu itu aja pokoknya yang pertama. Sok terus lanjut lagi. Ya sudah dari situ Kang, kayak Hmm, aku mungkin kayak nggak ada tenaga untuk nggak pengen berantem sama mantan mertua, hmm, mantan hmm, suami, dan aku hmm, nggak mau rebutan anak juga, hmm, yaitu hmm, jadi kayak aku ngejalani sampai 5 tahun ini dengan hmm, jadi single mother yang aku hmm, harus fight sendiri, hmm, berusaha kayak setiap bulannya, alhamdulillah tetap bisa ketemu anak itu sudah membuat aku sebulan entah sekali atau 2 kali ketemu anak itu menurutku itu adalah kebahagiaan tersendiri hmm, gitu loh Kang, karena hmm, nggak kalau seumpama aku mikir gini, kalau aku egois dengan aku berantem sama siapa mantan mertua atau mantan suami, ini malah jadinya itu bumerang buat anakku sendiri gitu hmm, loh. hmm, Dilihat sama anakku kan kok mereka berantem itu ini, jadi kayak anakku sekarang itu lihatnya dikira mama sama ayahnya itu ya baik-baik aja kayak hmm. gitu Kang, Iya, iya, oke. gitu Itu Bu, Mbak latih kayak dulu itu gitu. ya. Oke. Latih untuk jadi gunakan legowo bukan untuk hanya terlihat legowo gitu loh. Hmm. Maaf ini ya, itu latihan di situ. Hmm, Jadi diri aja. Memang jadi diri ini harus gimana sih? Nah, ini memang ada poinnya sih. Mbak harus banyak bersih-bersih ya, karena banyak sekali sebetulnya tumpukan luka yang Mbak cover dengan ada luka nih, saya pokoknya ngelakuin apa yang lebih besar dari luka itu. Nah, tapi si lukanya nggak pernah pulih gitu. Hmm. Itu kenapa dengan saya tadi journaling bilang juga Kang. journaling betul. Itu kenapa mantan racing saya tadi bilang sempat dikeras banget. Nah, sekarang ya expire gitu, lagi expire. Gitu. Film. Journaling, Mbak, journaling. Akui aja. Ini sama ini hari ini topiknya ya, berarti banyak tentang pengakuan gitu. Ya, akui apapun yang Iya. tidak enak. Ya, Oke, makasih Kang. sama-sama sama-sama, Alhamdulillah Mbak. ya, Makasih. kamu gak Iya. sendirian, oke? Udah, semangat. Mantap, mantap, mantap. Coba ya, one again ya, Gaskan masih aman, Kang? Oh, masih aman nih ya. Masih aman. Ini kayaknya agak telat nih klien saya. Agak telat ya. Agak telat kayaknya. Coba, Tuh, ini agak telat, Kang. Aman. coba kita next ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Aduh, belum bisa buka kamera ini ya. Iya, maafkan saya Yang mau naik ke pelanggan. atas harus follow-follow dulu ya. Follow saya, follow Kang Denny. Silakan follow-follow dulu sekarang. Yang belum follow Oh, siapa aja udah ini dong, ya. udah dong. Yang belum follow keluar Anda ya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh Gua gak jelas gitu. di sini ya. Insya Allah jelas, Kang. Oke. Siapa ini? Dengan siapa? Saya dengan Alika. Mhm. Dari mana Alika? Saya di Tangerang. Tangerang, Oh, oke. Tangerang, iya. Ya, Kang Denny, Alik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umur berapa Alika? Aku 32. Oh, Hmm. 32. Oke. Siap. Oke. Gimana, Mbak? Gini, tadi aku dengar sepintas Kang Anjrit ngomong, saya tuh nggak mau energi saya jadi low gitu. Iya. Nah, karena vibes di lingkungan kita tuh banyak orang yang low gitu. Itu low. Nah, mm-mm. Gimana caranya gitu? Ya, gimana caranya biar Pindah rumah Anda ya. gak gitu, Kang. Pindah Nggak rumah seperti Alika. itu. Ayo Gimana? aku bayarin pindah rumah. Gimana? Ya itu karena ternyata setelah saya gabung TikToknya Kang Denis, kayak misalnya kita grounding, ternyata itu sebelum saya follow Kang Denis itu saya lakukan gitu, saya meluk-meluk pohon. Saya Oke. kira itu hal yang saking saya nggak punya temen untuk bisa meluapkan, jadi saya ke pohon gitu. Oke. Menurut saya sih udah agak gila, tapi saya kira ternyata itu works untuk manusia gitu Wah, kan. keren. Betul. Betul. Berarti Kang Denis tuh tadi intuisinya barusan banget dia. intuisinya berarti ngarah ke situ, Mbak. Sok terus gimana? Ya, terus Hah. aku juga kan tadi di sini waiting list tuh 26 orang ya. Aku Bisa keangkat langsung ya? Terakhir, Bismillah terakhir semoga aku kan kata Kang Ajri tadi bilang terakhir nih gitu ya. Bismillah semoga bener. Bismillah Dapet. ternyata aku gitu. Oke, Nah, oke. tapi sekarang energinya lagi low Kang, bener. Jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa naik gitu. Dan aku pernah satu lagi Kang, dan aku pernah ketika aku ngejalanin kerja dalam waktu setahun, aku dalam kondisi falling in love gitu ya, everything jadi mudah. Tapi ketika aku 1 tahun ini aku nggak lagi kondisi falling in love sama siapa-siapa, tapi kok everything jadi sulit gitu. Pucin Anda ya.
Anda harus Masa bucin aku harus terus gitu. cari-cari, tapi even aku cari-cari nggak dapet kan. Nah itu kenapa, mohon pencerahannya ke akang gitu. Nah, aku ngasih tahu ya. Karena kamu Ya, punya energi, kalau kamu sedang falling in love, energi kamu kan wah keren gitu Tuh, kan. itu Tapi kalau kamu jawabannya. nggak falling in love, kamu malah jadi low, malas dan Itu, segala macam. Nih aku kasih itu. tahu, falling in love-nya sama diri sendiri. Ah, Biar apa? Karena ini kan nggak ada perpisahan, nggak ada diputusin, nggak ada selingkuh, nggak ada apa. Falling in love-nya sama diri sendiri. Jadi kamu terus menerus kan hmm. ininya. Tuh Mbak, udah kejawab tuh. Itu saya mau jawab itu. caranya gimana? Caranya, oke. Oke, kalau cara Udah gini, semudah itu katanya. kalau cara gini. Ini kan di dirinya Mbak Alika ya. Ah, Ini kan banyak susunan-susunan emosi dan saya rasa cukup pekat juga rasa kecewa nih. Buat ini kecewa sama orang gede nih, orang terdekat sih, benar ya? Ada sama orang iya terdekat nih. benar-benar. Nah, Aduh, tapi saya nggak betulan. sebut di sini lah, saya nggak sebut di sini. Nanti sendiri aja. Ini kecewa sama Asik. orang gede banget. Nah, jadi gini, dulu pada saat saya ada rasa kasih sayang, saya ada rasa cinta gitu ya, itu energinya naik. Tapi boosternya dan triggernya dari luar, betul nggak? Iya. Nah, sekarang dilatih triggernya dari dalam. Nah, gimana cara melatih trigger dari dalam? Yang menjadi trigger-trigger tidak enaknya dikeluarin dulu, baru dia mulai bisa men-trigger energinya sendiri. Gitu. Jadi ada Oh, hambatan soalnya, Mbak, di dalam dirinya ada hambatan. Ada batas gitu loh, ada batas. Ada batas. Jadi iya. ketika dia mau naikin energi gitu ya, mau menciptakan rasa cinta sama diri sendiri, itu kejeduk tuk gitu, kejeduk. Nah, ini teh yang menghalangi ini teh semua adalah emosi negatif. Apapun itu, Hmm, luka, trauma, dendam, sakit hati, iri, dengki semua ada di sana gitu. itu Nah, cara itunya untuk bisa untuk keluarin beresinnya itu? peluk pohonnya terusin karena peluk pohon itu untuk energi. Nah, untuk emosinya lakukan journaling, menulis, tulis. Iya, aku punya buku, Kang. Aku punya buku Hmm, tahun hmm, 2019 sampai hmm, 2023 itu lima ratus hmm. tujuh puluh enam halaman. Oke. Apa saya Terus? cukup untuk journaling, saya pernah kayak gitu ya. Oke. Tapi memang Beda, worksnya beda ya? ya, Ah, kenapa ya, Kang? berarti cara dan teknik journalingnya. Oh. Ah, jadi journaling itu, ini saya juga dapat juga berdasarkan saya mencoba-mencoba. Saya dapat dari master-master saya, banyak Hmm. sekali teknik ini. Tapi saya coba saya kerucutin apa ya yang paling cepat untuk ngeluarin. Nah, tapi saya nggak bisa di sini Mbak, itu ada di kelas karena mesti disusun dulu, meditasi Betul. dulu, journaling, baru nanti ada air terakhir. Jadi harus jadi satu rangkaian. Nah, satu orang Dan kaya kan. dan saya jelasin dulu wisdomnya nanti filosofinya tentang energi, frekuensi, vibrasi supaya apa? Supaya pada saat melakukan ketiga kegiatan tersebut itu melakukannya dalam gitu loh. Bener. Ini Karena kalau Alika nggak pernah ikut Zoom healing nggak? Aku kebetulan belum pernah, Kang. Jadi aku Ikut dong pernah. Alika, biar kita eh, tuh tahu kamu Iya, tuh. coba dong caranya gimana. Kemarin tuh aku sampai ikut yang meditasi, yang nggak yang spiritual banget gitu ya. hmm, Jadi, Siapa jadi Ustadz memang siapa Ustadz siapa? Sama aku tuh Ustadz dulu siapa punya Alika? sahabat kan, punya sahabat. Kalau akan tahu mungkin Pak Beben Jazz itu kan dulu sahabat aku ya. oke, Jadi saya oke, agak lumayan jadi lebih eh, ya kayak Ibnu Arabi gitu melihat iya segala iya, sesuatu tuh Allah aja gitu kan. iya Jadi saya nggak iya terlalu iya, peduli lah sama. Ternyata setelah dia dipanggil Allah duluan, terus saya nggak ada teman bercerita, nggak ada teman timbal baliknya sih. Jadi energi dunianya kembali lagi kan kayak ini Dia nggak Allah cuma banget dia, makanya ini dipanggil sama Allah. makanya ini Kang, coba dong Kang, gimana cara hmm. kita biar bisa apa namanya ngeluarin itu lagi gitu. Iya, nanti ibu ikut kelas aja. Saya punya kelas kegiatan sebulan sekali sama Kang Anjrit nih, namanya Zoom Healing, ya, distance healing, jadi jarak jauh. Itu tuh kegiatan-kegiatan yang saya coba untuk racik semudah mungkin supaya gimana orang itu bersih-bersih diri secara mudah gitu loh, secara singkat lah gitu. Iya, Cukup iya singkat gitu. benar. Tapi tetap di balik singkat tersebut ya konsistensi yang membuat itu semua terjadi gitu loh. Kalau Betul. cuman sekali ngelakuin ya nggak akan. Tuh. Ya, nah itu kenapa, nih mohon maaf nih Mbak ya, saya sudah berhalaman-halaman saya nulis tapi misal efeknya nggak ada. Bisa jadi tekniknya yang kurang tepat. Oke. Bukan salah, tapi kurang tepat. Kurang tepat gitu ya. Nah, saya punya sebuah teknik nanti saya nggak bisa jelasin di sini, adanya di kelas. Gitu. Boleh, boleh Gitu. ikut Ya. kelasnya gimana tuh Kang? Nanti save aja nomor saya, terus Hmm. WA saya. Ini Alika gitu. Ini Oke? balas ya kan katanya
2 orang itu nggak dibales tuh tadi. Ntar aku balas semuanya. Yes, Ya. terima kasih banyak. Nanti aku masukin ke grup, nanti ada info-infonya di grup. Tuh nomor aku tuh ada di bawah. Oke Alika, thank you banget ya. Terima kasih Mbak, terima kasih. Lanjutin itunya, groundingnya. Mantap. Peluk pohonnya lanjutin. Teman-teman, sebetulnya ya gak ribet kehidupan sekarang buat saya ya, buat saya yang mindsetnya mungkin saya udah kebuka karena ini masalah mindset ya. Mindset kita tuh sekarang si pikirannya terus aja ke masalah, bukan ke solusi. Aduh, aku hidup harus gimana? Aduh, anak bentar lagi SMP, SMA. Aduh, beras naik. Ini orang-orang mayoritas sekarang tuh si mindsetnya tuh ke masalahnya, bukan ke solusi. Gitu. Ya, bukan ke solusi. Di zaman sekarang teman-teman ada Zoom healing dalam artian kita bisa melakukan terapi secara online. Enak banget. Zaman saya agak ada yang gini-gini ya. Betul, Ini ada dari dulu zaman kayak gini ya. Saya udah punya uang triliunan. Serius saya mah. Serius. Bener. Serius. Karena saya kan berubah mindset. Saya baru 4 tahun kemarin atuh. Saya tuh merubah mindset, merubah energi, frekuensi dan segala baru 4 tahun kemarin teman-teman ya. Coba saya dari 30, kan saya 41 sekarang ya umur. Ya. Saya dari dulu aja udah keubah teman-teman. Mungkin nggak ada yang namanya hidup adalah perjuangan, hidup ini susah, ekonomi sulit teman-teman. Buat Anda yang bilang ekonomi sulit, kali-kali main ke jalan tol, lihat saat macet Anda. Mau mobil baru, mau ratusan mobil ya, cuman Anda yang nggak punya mobil Anda ya. Berarti ekonomi sulit itu buat Anda doang sebetulnya. Buat yang lainnya biasa-biasa aja, nggak ada yang namanya ekonomi sulit. Itu dalam artian mindset kita teman-teman. Hidup ini tergantung mindset kita. Mindset kita susah ya susah kehidupanmu. Gitu teman-teman ya. Bener. Makanya keren banget, thank you banget untuk Zoom healing ini ya. Kita udah 5 kali ya. 5 kali, betul. Mau ke 6, nanti mau ke 6. Teman-teman, sekarang tuh cukup kita ikutin Zoom healing. Ya, esensinya nanti apa, prakteknya seperti apa. Prakteklah di rumah, udah cukup gitu aja. Bersih-bersih tiap hari kita. Betul. Cobain aja kalau nggak percaya, kehidupan kalian akan berubah. Ya, serius ini teman-teman. Teman-teman yang mau ikut Zoom healing nih, save nomor saya 0822334477 belakangnya 05. 0822334477 belakangnya 05. Tuh, ya. Nih, SS Sob. Tuh nomor saya. Nanti saya masukin dulu ke grup. Nanti ngumpul aja di grup. Di grup udah 1000 lebih ya. Udah grup 2 kan? Udah grup 2, udah 1000 Udah grup lebih ya dua. teman-teman 1025 ya. lebih. Ngeri nih. Healing 89 mau ngundang RA kayaknya. Iya, cepet banget nih. Mau ngejar RA loh, asli ya. Balapan. Era itu berapa? 3 grup ya? RA ada 3 grup. 3 grup, Total kurang lebih 4.000-an orang. 4.000-an. Mantap. Oke, next coba kita ini masih Aman. Satu lagi gas kan aman. Ternyata ya. Aman. Ini masih agak telat kan katanya. Kang Denis, energi aku gimana nggak low banget kamu tuh. Coba nanti ikut camping, diam di sisi aku, pasti langsung tinggi. Siapa ini? Siapa ini? Halo. Serius kan ini dinaikin lah tuh. Iya, siapa ini? Aku follow ya. Udah follow atuh. Aku yang follow Mbak maksudnya. Yang naik-naik kan aku follow. Oh Oke. iya, Dengan tapi ibu maksudnya- siapa ini? Ibu siapa di mana? Tatonya Cia. keren. Tatonya keren. Emang kelihatan ya? Iya. Iya. Mau lihat lagi yang lain? Wah, Jangan. dong, yang di sini ada nggak? Ada nggak yang di sini nih? Yang di sini? Lama-lama ke tengah nanti. Selamat menikmati judulnya. Dengan ibu siapa di mana ini? Dengan Cia, Kang. Ya. iya. Di mana, Oke. di mana, Bu? Di mana, Bu? Di California. Oh my God, are you from California? I'm from Brooklyn, yeah. Oh, Brooklyn, gila ya, keren ya. Salam kenal, Mbak Cia.
salam kenal. Silakan Mbak. Gimana? Kang Anjrit, ini sebenarnya aku udah 2 kali apa 3 kali loh masuk Naik ya? ke Kang Anjrit ini naik. Waktu yang pas pertama itu juga lagi aur-auran tuh ya. Gitu. Nah, udah tuh kerilis lah ya gitu. Nah, terus naik lagi yang kedua itu juga lagi acakadul gitu kan ya. Nah, tapi dibenerin lagi gitu. Nah, sekarang naik yang ketiga nih gitu. Tapi sekarang yang ketiga beda tempat gitu. Oke. Gitu. Gimana? Gini, Kang Denis, seseorang yang sering mengalami, maksudnya gini, dia edik dengan disakiti. Oke. Benar. Ada yang edik disakiti. Benar. Ini bagus nih. Ya. Ini bagus pembukaannya. Miskin aja edik, Bu. Jangan sampai Benar. kan disakiti. Ini miskin tuh edik. Bener. Jadi orang tuh ngerasa oke. Terus. Jadi kayak gini loh, udah tahu nih, ini bakal disakitin lagi gitu kan ya. Bakal bukan jangan disakiti lah ya, bakal tersakiti. Gitu kan. Tersakiti. Udah tahu gitu ya. Udah tahu nih bakal tersakiti, udah tahu nanti rasanya akan kayak gini gitu kan ya. Tapi di sini kayak ngerasa kayaknya mah emang Tuhan mengarahkan saya untuk memaafkan lagi gitu kan. Kayaknya tuh Tuhan memang menjadikan dia sebagai ujian buat keimanan saya gitu kan, yang katanya bilang namanya pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup gitu ya. Oke. Nah, tapi jalannya hampir setengah mati, bukan seumur hidup. Oke. Dan pas sudah setengah mati masih mikir ya, ini saya lagi diberikan kekuatan oleh Tuhan, betul nggak? Nah, gitu. Jadi doanya saya ganti nih Kang Denis, gitu kan ya. Tadinya kan doanya gini, ya Tuhan mohon berikan kesabaran, ya Tuhan mau berikan kekuatan gitu. Tapi mah akhirnya Diuji. dikasih sesuatu yang akhirnya untuk menguji kesabarannya, katanya gini. Nah kan gue udah kasih kesabaran ke lu gitu kan, kata Tuhannya gitu. Terus kekuatan gitu kan ya, dikasih lagi yang model-model gini, terus kan gue udah kasih lu kekuatan gitu. Ini buat ngebuktiin bahwa gue udah kasih kekuatan buat lu gitu. Tapi gimana nya gitu, kayaknya Coba aku mau tanya ya, hal seperti itu menurut Mbak Cia ikhlas atau bego? Kang, tapi makan begini ya, ya udah mungkin dibilang bego lah ya, tapi ngerasanya kayak gua mah menang atuh, biar lu kata bego juga gua menang gitu. Betul. Ngerasa nyaman aja dengan hal itu, nggak apa-apalah gitu kan ya? Itu, tapi ya apa ya? Ini gimana ya untuk menghilangkan edik itu gitu loh. Bagus. Ini kayaknya saya akan agak panjang sedikit ya. Ini semi zoom healing sih kalau ini ya. Jadi gini Mbak, usia berapa sekarang? Mohon maaf. Panggilnya Cia aja kan ada Cia. tulisannya. Cia aja. Oke deh. Oke, kalau gitu Cia usia berapa sekarang? 40 sekian, Kang. 40 sekian. Oke. Jadi gini Cia ya. Sejak kita lahir, itu kan seolah-olah nih kertas putih gitu lah. Tuh. Ya. Namun kertas putih ini tidak pernah beneran putih, Cia. Ya, kertas putih ini itu dia membawa data dan dia membawa memori. Dari mana? Dari leluhur kita. Yang mana? Yang terdekat aja, orang tua kita saat ini. Itu aja dulu. Nah, ini data-data ini memang dia kayak transparan. Nah, nanti kita bertumbuh dewasa, itu ditebelin. Kalau dulu mah geningan pakai pensil HB, nanti baru pakai rotring, ya, ditebelin kalau gambar gitu, kalau apa, yang seni rupa gitu kan, pakai pensil HB dulu nanti baru ditebelin. Nah, proses penebalan ini yang mengakibatkan sebuah pola kehidupan, Cia. Ketika kita tahunya polanya itu, akan itu terus yang terulang dalam hidup kita. Contoh, yang case-nya seperti Cia ya, ini saya punya klien langsung soalnya ini mah. Kang, kenapa ya? Saya teh udah nikah, saya dapat KDRT, saya dapat ini, dapat itu, divorce saja terakhirnya. Saya nikah lagi, gitu lagi. Padahal secara look, secara pikiran sadar, itu saya tuh udah apa ya istilahnya? Saya tuh udah milih itu yang oke banget lah menurut saya gitu, yang the best pokoknya. Tapi kenapa pas udah ketarik ke kehidupan saya,
kok kejadiannya serupa gitu. Ternyata saya bongkar, Cia, itu saya dapat energinya waktu itu, entah kenapa saya nge-sensing aja energi di sekitar 7 sampai 8 tahun. Dia pernah melihat orang tuanya bertengkar, lalu bersetubuh, lalu tidak lama tuh maksudnya beberapa saat dari situ, orang tuanya divorce. Nah, jadi arsiran dia lagi kecil yang asalnya pensil HB, itu jadi pakai rotring tuh, pakai spidol bahkan, tebel jelas. Ya, dan dia informasi itu pada akhirnya bergetarlah di pikiran tidak sadar manusia berbentuk energi. Ya, meskipun di pikiran tidak sadar manusia, tapi dia itu si energi tersebut bukan tidak sadar, justru dia bergetar, menghasilkan sebuah Menarik benda. kayak menarik realitas. Menarik Apa realitas. yang terjadi kepada kita. Menarik, jadi dia bergetar, dia ngasih informasi ke semesta, infonya kembali ke kita. Hukum gaung, ya. Nah, ketika ada case yang menyerupai, saya mau nyari pasangan lah. Nah, dia bergetar dari pengalaman itu, ya. Sehingga makanya gitu lagi, sehingga ketika dia mencari pasangan, yang dihadirkan oleh semesta, pasangan sesuai getarannya. Itu kenapa kita mesti bersih-bersih diri, itu kenapa kita mesti maintenance diri begitu. Untuk apa? Untuk nge-cut. Untuk si kertasnya ini ganti gitu loh. Itu sistemnya seperti itu. Sistemnya seperti itu. Kurang lebih kenapa mekanismenya kenapa ya? Itu kan biasanya jadi masuknya kok hidup saya jadi gini-gini aja. Oh, jangan-jangan saya diciptakan seperti ini. Tidak, bukan. Diciptakannya mah iya. Tapi disadari saya tuh di tas saya tuh gendong bawa apa aja. Jangan-jangan selama ini tasnya mata saya yang beli, pakai uang saya, tapi isinya barang orang semua gitu loh. Ya, jadi apa? Pas udah nurunin tas, perasaannya low, otomatis energinya turun. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa saya keluarin dari tas yang bisa menghasilkan untuk saya gitu. Itu punya orang semua. Nih punya kamu, nih punya kamu, nih punya kamu gitu. Yang punya sayanya nggak ada. Kitanya mah cuma wadahnya doang gitu. Gitu sih ya. Dapat ya, ini filosofi sih kalau ini. Wisdomnya tangkap aja. Nanti biasanya kalau udah ketangkap gitu ya, di situ pun sejak saat itu ketika nangkap wisdomnya, biasanya mindset pun berubah. Oh, ternyata gitu. Kenapa mindset berubah? Karena mulai tidak menyalahkan biasanya. Ya, mulai tidak menyalahkan. Biasanya kan awalnya gini, pasangan saya tuh, si itu tuh, si itu tuh. Oh, ternyata mikir, oh si saya ini mah bukan si itu, ternyata ini mah dari sayanya. Karena kita tuh kayak magnet kan, kita tuh punya tarikan, kita punya daya tarik. Makanya ada istilah daya tarik. Dan setiap orang itu punya personanya masing-masing, punya daya tariknya masing-masing. Nah, daya tarik ini tergantung isinya apa, ya. Tergantung isinya apa. Kalau isinya misalkan A, dia akan menarik A. Isinya B, dia akan menarik B. Kita nggak suka sama A, ganti isi kita buat menarik yang lain. Selesai di situ. Seperti itu sistemnya Mbak Cia, oke? Dapat ya? Paham Dapat ya? ya? Dapat nggak? Ya, saya rasa dapat kan, soalnya peletuk gitu kayak mind blowing gitu loh. Ya, kayak yang bingung Anda ya. Tapi balik lagi selalu gini sih ya, pada saat kita yang discuss, kita yang sharing kayak gini nih, selalu akhirnya kita yang dibukain kesadaran gitu ya, untuk ya udah kita kan nggak bisa mengubah orang lain gitu kan ya. Betul. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri gitu kan ya. Nah, Betul. cuman balik lagi nih, kita mengubahnya ini menjadi seperti apa nih gitu ya. Kadang akhirnya jadi kayak ngerasa berarti gue yang harus berubah, berarti gue yang kalah dong. Nah, kadang pemikiran yang seperti itu tuh masih ada ini menarik nih. Case-nya tipis antara kita ngalah sama kita, mohon maaf kalau kata Kang Anjali tadi bodoh. Tipis banget. Ya. Ngalah aja lah. Kadang-kadang ngalah itu biar cepat selesai, bener nggak? Tapi masalah tidak pernah terselesaikan. Tidak kelar ya. Tidak akan pernah kelar. Kita ngalah biar cepat selesai. Tapi masalahnya nggak akan pernah selesai sebetulnya. Ya. Nah, justru dalam kondisi itu bukan oke lah, konteksnya mungkin mengalah. Kita mengalah, mundur sejenak, mundur sejenak. Habis itu kita berkontemplasi. Kenapa ini kejadian sama saya? Itu yang dilakukan. Kenapa ini kejadian sama saya? Apalagi gini, kenapa kok ini sudah terjadi terus berulang kepada saya? Itu kontemplasi. Artinya apa? Artinya ada yang salah di saya. Ada data yang error, ada yang kurang valid di saya. Ganti datanya, Mbak. Ganti datanya. Gimana cara ganti data? Ya keluarin data lama. Gimana cara keluarin? Sesimpel bahasanya lah, katanya adalah rilis.
dikeluarin gitu. Nanti ketika rilis terjadi secara emosi dan secara energi, itu kenapa ada journaling, ada grounding, itu kan sebetulnya dua yang berbeda, tapi tujuannya sama, ujungnya dia lagi energi. Secara emosi diberesin, secara energi diberesin. Nanti setelah ini ganti, setelah ini beda, ada modifikasi data, nanti kita akan menarik data yang berbeda gitu loh di kehidupan. That's it, selesai. Gitu aja. Dapat ya? Jadi sekarang mah rajin-rajin aja cek apa sih yang saya nggak suka. Apa sih Jangan yang malu sebenarnya- juga dengan kata-kata kalah sih. Iya Saya betul. pribadi ya, kalau saya tidak menyebut saya kalah atau saya mengalah, Betul, betul. melainkan saya waras. Cukup ya, saya waras. Bener kan? Bener banget Kang Itu Najwa. kalau saya Bener. Karena gini, untuk kita berubah, untuk kita bisa merubah diri, itu kita butuh jiwa yang besar. Untuk kita bisa berubah diri itu kita butuh pengakuan gitu loh. Dan mengaku kepada diri sendiri itu, Mbak Cia, cukup sesuatu hal yang cukup dibutuhkan keberanian loh. Karena biasanya apa? Orang dalam kondisi begini misalnya, enggak kok saya nggak apa-apa, saya mah kuat, saya mah udah memang begini takdirkannya. Wah udah makin jauh tuh ngomongnya, udah sampai ke sang pencipta tuh. Kata sang pencipta, lah bukan gua, ya lu aja itu mah yang milih gitu loh. Dan semua itu kan kehidupan tentang konsekuensi. Ya kamu lagi di dalam fase yang kamu pilih dan kamu sedang menuai konsekuensinya gitu kan. Sebetulnya seperti itulah mekanismenya kurang lebih. Nah jadi ketika kita mulai mengakui, kita mulai bisa ngomong, iya saya teh memang nggak suka, saya teh memang nggak enak, iya saya teh memang apapun itulah pokoknya yang saya lakukan berkali-kali, tapi saya tuh sebenarnya nggak suka. Nah itu tuh nanti mulai mengeluarkan itu, nanti mulai merubah isi kita, gitu, ya, Najia ya. Jadi text time lah untuk ngambil waktu untuk kayak chillin aja, kayak apa sih coba yang selama ini saya lakukan terus menerus, tapi sebetulnya tidak membuat energi saya naik. Nah itu mulai dicek, gitu. Saya juga Ya? belajar itu sih Kang, ngejurnal kayak gitu-gitu. Iya, silakan. Kalau sudah Ya. punya tekniknya silakan. ikut Zoom healing, Bu. Ya, Sebulan sekali kita ada Zoom healing loh, seru-seruan. iya makanya tadi udah Online. nyatet nomornya Nyatet, Kang nah. Anjrit. Nanti WA ya, WA. Nanti WA. Saya mau bikin batch ke-6 ini, tapi belum keluar tanggalnya. Nanti saya info di live seperti biasa. Oh, gitu. Di Oke, live oke. sama pagi ini. Mudah-mudahan Gitu. waktunya bisa ini ya, Bisa. soalnya kan, Oke. kita ketemu pagi, ketemu malam gitu. Ketemu kan. malam. Ada kok, itu yang dari sama dari Amerika, juga ada Amerika pernah. Eta Mbak Mea siapa? Dari USA. Iya betul. Oh, Teman aneh semuanya di luar ya. di luar antariksa, Di luar nalar. di luar nalar. Kang Denis, saya tertarik tadi yang Kang Denis itu dulu sebentar ya, yang ini, yang tadi bawa tas gitu ya. Yang itu tas kita yang beli gitu ya, terus ininya kita juga gitu. Tapi ternyata Kita isi bawa. tasnya itu punya orang lain gitu ya. Itu langsung dapat banget gitu loh. Iya. Keren. Nah, Keren. sedikit tambahin. Yang bisa menyebabkan barang orang ke sini apa? Apa coba? Satu. Ya memang Karena kita yang kita- masukin. Nah, kita mempersilahkan kita yang buka tasnya. Wah, keren ini dia. Itu aja pokoknya, Mak. Jadi gini, kebanyakan, Mbak, punten ya. Udah barang orang masuk, kita yang buka, kita yang nutup, kita yang bawa, kita ngeluh. Aduh, kenapa sih kok orang itu teh malah nitipin barang di saya? Ya kan dia yang bukain gitu loh. Bener ya. Kan kita yang masukin ya. Kita yang masukin, kita yang terima, kita yang masukin, kita yang bukain kantongnya semua, kan kita semua gitu loh. Nah, itu disadari dulu. Kalau itu udah mulai disadari, nanti mulai tuh biasanya kalau yang punya gejala-gejala, bukan gejala tuh ya, kegiatan-kegiatan yang seringnya dapatnya people pleaser, apa segala macam, nanti mindset itu pasti berubah, mulai berkurang. Dan pasti biasanya awalnya dibilang aneh sama orang-orang sekitar yang bisa seenaknya, itu dibilang aneh. Dan dibilang berubah, biarin aja. Kalau kita berubah mah biarin aja. Yang berubah kan kita, nggak apa-apa. Gitu loh. Iya. Ya, Oke ya, Beci ya. ya, dapat ya? Oke banget, Kang Thank you Anjrit, banget ya. thank you banget, Kang Denis, thank you banget. Saya follow, Jaya sebentar, pokoknya saya follow ya, ya. saya follow ya. Oke. Oke, thank you ya, Kang Ajis ya. Ini ada Bung Marta dari USA nih, Bacia ada temennya tuh. Iya. Bu Marta tuh sama. Oh iya, nanti follow ya Bu Marta ya. Janjian. Biasanya gitu. Bu, seru, Bu. Ini tuh kalau Zoom healingnya tiba-tiba ada yang
Kang saya Taiwan, mereka ketemuan gitu loh. Betul. Saya di mana, mereka ketemuan. Mereka tuh jadi menyelaraskan frekuensi jadinya gitu loh. Keren gitu. Ya, oke, Baca ya. Thank you banget semuanya Oke, ya. thank you. Aja, ke rumah Donald Trump deket. Kan satu RW masih. Oh, Donald Bebek, mana dekat Kang Donald Bebek. dadah. Yuk, bye-bye. Thank you.